tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise his name, I'm fixed upon it, name of God's redeeming love. Hitherto thy love has blessed me, thou hast brought me to this place, and I know thy hand will bring me safely home by thy good grace. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger, bought me with his precious blood. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kembali berjumpa dengan Koko Yanti, Cigres, dan Koko Beto. Oke, kita berjumpa di kebaktian sekolah minggu kita di minggu ini. Apa kabar semuanya? Koko harap masih pada baik-baik sekalian ya. Oke, Koko mau ajak kita untuk memulai kebaktian sekolah minggu ini. Kita mau bangkit berdiri. Koko mau ajak kita menyanyikan satu lagu, segala puji syukur bagimu Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertada dalam kerajaan surga, bersyukur Tuhan di kesempatan ini Tuhan di kebaktian sekolah minggu ini kami boleh kembali berkumpul Tuhan. Tuhan berpimpin Tuhan kami dimanapun kami berada, kami pimpin dari awal hingga akhirnya untuk kebaktian sekolah minggu ini Tuhan. Berkati Tuhan dan kami akan memuji serta mengenal firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap bangkit berdiri. Koko mau ajak kita untuk menyanyikan satu lagu. Kita mau gerak, kita mau nyanyi satu lagu di kepak-kepakan tangannya. Tuhan
mengajak kita untuk sekali lagi kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan satu lagu, Oh Sukacitaku. Kita bersyukur kita boleh memuji nama Tuhan. Sudah boleh duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Koko mau ajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur. Akhirnya kita berjumpa kembali dengan Cici Grace. Bagaimana kabar kalian? Harusnya sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Saya mau tanya, udah pada mandi belum? Oke, sudah rupanya. Udah pada makan pagi? Oke, rupanya juga sudah. Oke, masih semangat kan ya mendengarkan firman Tuhan hari ini? Masih dong. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, kita lipat tangan kita, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini
engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan cerita hari ini. Tuhan yang tolong setiap kami agar kami boleh fokus mendengarkan cerita hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik di rumah, hari ini Cici mau cerita tentang sebentar. Siapa nama manusia ciptaan Tuhan yang pertama? Siapa ya? Siapa? Oh ya, benar sekali, yaitu Adam dan Hawa. Cici kali ini mau cerita tentang Adam dan Hawa. Adik-adik lihat gambar di sebelah Cici. Oke, lihat ya. Ya, adik-adik, pada mulanya Adam dan Hawa itu sempurna. Dan mereka sangat bahagia di taman yang Tuhan Allah telah ciptakan. Yang tahu nama taman itu apa? Apa ya nama tamannya? Taman kota? Oh jelas bukan dong. Ya benar, namanya Taman Eden. Nah, di taman ini semuanya ada lengkap deh pokoknya. Yang pertama yang pasti ada tumbuh-tumbuhan dong ya. Terus ada binatang. Ada air dong, masa nggak ada air di haus. Terus ada buah-buahan yang sangat lezat. Wah enak banget deh. Pokoknya sangat lengkap di Taman Eden. Setiap kali kalau Adam dan Hawa merasa lapar, mereka dapat memakan dari semua pohon yang ada di taman itu, kecuali dari satu pohon. Di Taman Eden, Tuhan Allah memberitahu Adam dan Hawa untuk tidak boleh makan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya? Dengar. Lihat gambar yang selanjutnya. Ya benar sekali. Rupanya iblis yang menyerupai ular mengunjungi taman itu. Lalu apa yang dilakukan oleh ular itu? Ya, ia berusaha mencobai Hawa untuk makan buah yang terlarang itu. Sebenarnya Hawa itu ingat pesan Tuhan Allah. Karena jika ia makan buah itu, pasti ia akan mati. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Kita lihat gambar selanjutnya. Rupanya ular berusaha meyakinkan Hawa. Ular berkata kalau Hawa tidak akan mati makan buah itu. Tetapi kata ular, ia akan menjadi sama seperti Allah. Tahu yang baik dan juga tahu yang jahat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Hawa pun mendengarkan kebohongan si ular. Akhirnya Hawa mengambil buah itu lalu memakannya. Kemudian Hawa juga memberikan buah itu kepada Adam. Lalu Adam juga memakan buah itu. Adik-adik di rumah, aduh betapa sedihnya ya, betapa menyedihkannya ya Adam dan Hawa. Karena mereka telah melanggar perintah siapa? Perintah Tuhan Allah. Padahal Tuhan Allah kan sudah begitu baik ya kepada mereka. Tetapi mereka malah mengabaikan dan tidak taat sama perintahnya Tuhan Allah. Kini Adam dan Hawa tidak lagi kudus, tidak lagi bahagia. Adam dan Hawa telah menjadi berdosa. Dan inilah awal mula dosa itu. Adik-adik di rumah, dosa itu apa sih ya? Dosa apa? Dosa itu merupakan tindakan yang tidak taat kepada perintahnya Tuhan Allah. Contohnya, jika adik-adik berbohong, berdosa nggak itu? Ya bener dong berdosa. Jika adik-adik mencuri barang, berdosa nggak? Ya bener dong itu berdosa. Jika adik-adik marah sama orang tua, berdosa? Ya benar itu berdosa. Oke.
Dan selanjutnya, apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Yuk simak sama-sama, dengar. Karena Adam tidak taat kepada Tuhan Allah, mereka menjadi berdosa. Dan mereka pun mulai merasa takut. Mereka takut, mereka malu, serta berusaha menutupi diri mereka dengan daun. Mereka ambil daun, mereka tutupi dan bersembunyi di antara pepohonan. Sembunyi. Mereka sembunyi. Walaupun Adam dan Hawa berusaha sembunyi, tetapi mereka tidak dapat menutupi dosa yang telah masuk ke dalam hati mereka. Karena mereka tidak taat kepada Tuhan Allah, dan mereka sudah pasti tidak dapat bersembunyi dari Tuhan Allah. Akhirnya Adam dan Hawa berkata kepada Tuhan Allah bahwa mereka telah melanggar perintahnya. Akhirnya Tuhan Allah juga menghukum ular itu agar hidupnya menjalar dengan perutnya seumur hidup ular. Terus juga Tuhan Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Wah, kasihan banget ya adik-adik Adam dan Hawa. Walaupun Tuhan Allah menghukum, walaupun Tuhan Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, tetapi justru Allah masih tetap mengulurkan tangannya kepada mereka di dalam kasih. Tuhan Allah menemukan mereka di antara pepohonan di Taman Eden. Dan Allah sebelumnya telah memperingatkan mereka bahwa mereka akan dihukum jika mereka berbuat apa? Berbuat dosa. Allah memberitahu mereka bahwa mereka telah berdosa. Dan akhirnya kehidupan mereka menjadi sangat sulit daripada sebelumnya. Untuk itu, Tuhan Allah memberikan 2 hukuman kepada Adam dan Hawa. Hukuman yang pertama, apa? Bahwa Hawa akan mengalami kesakitan yang luar biasa saat melahirkan anak. Dan hukuman yang kedua, bagi Adam, dia akan mencari pekerjaan yang sulit seumur hidupnya. Tuhan Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Dan Tuhan Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk dipakai Adam dan Hawa adik-adik. Dan ini masih menunjukkan perhatian Allah yang sungguh amat besar kepada Adam dan Hawa. Ada 2 cara Tuhan Allah masih menunjukkan kasihnya kepada Adam dan Hawa. Yang pertama, Ia membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang. Lihat gambarnya. Oke, ya. Dan yang kedua, bahkan yang lebih penting, Tuhan Allah berjanji untuk membereskan dosanya mereka. Tuhan Allah berjanji bahwa pada suatu hari nanti Ia akan mengutus seorang anak dan akan menyediakan jalan bagi Adam dan Hawa untuk diampuni dosanya. Adik-adik di rumah, pada saat itu Adam dan Hawa belum tahu siapa juru selamat yang akan datang dan kapan dia akan datangnya. Tetapi mereka memiliki janji Allah. Adik-adik mengenalkan ya dan mengetahui siapa juru selamat itu? Siapa adik-adik di rumah? Bisa mendengar? Wow, benar sekali. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah, Tuhan Yesus Kristus. Allah mengutus dia ke dunia untuk membayar semua dosa-dosa semua orang yang percaya kepada dia. Dan Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Lihat gambarnya. Ya, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menanggung hukuman yang patut diterima oleh kita semua karena hati kita telah berdosa. Nah, adik-adik di rumah, sungguh amat indah ya mengetahui bahwa Allah memiliki rencana untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa. Dan Ia berjanji untuk mengirimkan siapa? Ya benar, mengirimkan seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan Ia pun menempati janjinya. Jadi adik-adik, kini kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan menyelamatkan
kita dari dosa-dosa kita. Ketika kita percaya kepadanya, Allah akan mengampuni kita. Dan Ia memberikan kita hati yang bersih, yang dapat mempercayai dan mengasihi Dia. Jadi adik-adik di rumah, siapa juru selamat kita? Siapa? Oh iya, benar sekali, Tuhan Yesus Kristus. Oke, sekarang Cici mau tanya, siapa manusia yang jatuh dalam dosa? Siapa tadi ya? Oh ya, benar sekali, yaitu Adam dan Hawa. Tapi karena dosa Adam menjadikan semua orang sebagai orang berdosa, termasuk kita juga sebagai orang berdosa. Yang kedua, bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Adam dan Hawa setelah mereka jatuh dalam dosa? Yaitu Tuhan Allah masih memberikan kasih-Nya dengan cara membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk mereka pakai untuk menutupi tubuhnya. Dan yang pasti satunya lagi, Tuhan Allah berjanji akan mengutus juru selamat. Dan yang ketiga, mengapa kita memerlukan juru selamat? Ya, karena semua orang telah dilahirkan dalam keadaan bersalah, keadaan berdosa. Dan dosa Adam menjadikan kita semua orang menjadi berdosa, sehingga kita tidak dapat membersihkan diri kita dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka untuk itu Yesus datang untuk membereskan masalah dan dosa kita. Dan mereka yang percaya kepada Dia akan mendapatkan pengampunan dari siapa? Tuhan Yesus Kristus. Karena itu adik-adik di rumah, kita harus mengucap syukur. Kita harus berterima kasih karena Yesus Kristus juru selamat kita telah datang untuk membayar dosa-dosa kita dengan cara mati di kayu salib, dan kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus mengampuni dosa kita ketika kita percaya kepadanya. Jadi yang harus adik-adik lakukan ialah sebagai bentuk syukur kita dan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus, maka kita harus berpaling dari dosa dan menyenangkan Allah yang dimulai dengan hati kita. Jadi adik-adik di rumah harus berkata tidak terhadap dosa dan juga belajar taat kepada Tuhan Allah kita. Jadi kita harus berkata tidak, no, terhadap dosa dan belajar taat kepada Tuhan Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, yuk sama-sama kita ambil kitabnya. Udah diambil? Oke. Kita buka dari Roma 3 ayat 23 sampai 24. Ini ayat hafalan kita ya. Udah dibuka kitabnya dari kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24? Oke, sudah. Kalau sudah dibuka, kita baca bersama-sama bareng Cici ya. Oke, 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, dari kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. 1, 2, dan 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi ini ya ayat hafalan kita. Nggak panjang kok, adik-adik bisa ya hafal di rumah kan? Nanti orang tuanya bisa bantu ya, tolongin adik-adik di rumah ya. Oke, sekarang waktunya quiz time. Oke, siapkan diri. Tenang. Kalau adik-adik di rumah yang tadi memperhatikan cerita Cici, aduh pasti bisa dong jawabnya dong. Oke, tenang. Pertanyaan pertama. Apa ya? Pertama,
Siapa manusia pertama yang jatuh dalam dosa? Siapa tadi ya? Oke, yang kedua. Siapakah juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa? Siapa ya tadi yang menyelamatkan untuk kita di kayu salib? Oke, pertanyaan ketiga. Mengapa kita membutuhkan juru selamat? Oke, yang penting pasti adik-adik bisa jawab dong pertanyaannya kan, kalau yang memperhatikan cerita Cici hari ini. Oke, sampai sini cerita kita hari ini. Dan ingat, kita belajar bahwa kita harus mengatakan tidak terhadap dosa dan belajar untuk taat kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita terhadap dari dosa-dosa. Oke, untuk itu kita mengakhiri cerita hari ini. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, di mana Engkau boleh rela mati untuk kami di kayu salib, dan Engkau boleh menyelamatkan kami dari dosa-dosa. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan pada hari ini boleh belajar untuk tidak mengatakan terhadap dosa, belajar untuk taat terhadap perintah-Mu, dan juga kami boleh mengasihi Tuhan sepanjang kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, di dalam tumbuh kembang mereka, di dalam studi mereka, dan juga buat orang tua yang boleh ada bersama dengan mereka. Kiranya Kau boleh senantiasa memimpin mereka ya Tuhan, dan juga biarlah kehidupan mereka dan juga iman percaya mereka boleh senantiasa semakin hari bertumbuh dalam Engkau. Dan inilah setiap doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa adik-adik. Sampai bertemu kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise His name, I'm fixed upon it, name of God's redeeming love. Hitherto thy love has blessed me, thou hast brought me to this place, and I know thy hand will bring me safely home by thy good grace. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger, bought me with